Halo sobatku semua, salam jumpa di channel Berpikir Logis. Kali ini saya tertarik untuk mengulas sebuah pemberitaan yang tentunya menyita perhatian kita semua, yakni tentang Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tentu pada hari Jumat 19 Juni 2026, para pendukung atau kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa sangat terkejut ketika keduanya ditangkap. Namun sangat menggembirakan para keluarga maupun para pendukung ketika Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan pers rilis pada hari Senin 22 Juni 2026 menyatakan bahwa keduanya tidak dilakukan penahanan atas dasar beberapa pertimbangan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan bahwa perkara ini telah menyita perhatian masyarakat sehingga perkara ini dikategorikan perkara penting dan keduanya tetap melaksanakan wajib lapor. Mari kita menyimak pers rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa nunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama, sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum,
terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku semua, setelah menyimak versi liris dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mari kita menyimak pernyataan dari Pak Roy Suryo. Tentu beliau sangat gembira dan bersyukur. Mari kita menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Suryo dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh sekarang, dan ini adalah kemenangan rakyat, perjuangan kita semua. Tentu saya juga tidak habis lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya tercinta yang sudah menjamin saya, dan juga seluruh teman-teman yang membersamai selama ini, terutama juga untuk para lawyer yang luar biasa perjuangannya membersamai kita semuanya. Dan tidak ada lupanya juga, saya haturkan terima kasih untuk para media, termasuk tentu saja media mainstream, infotainment, dan para YouTuber yang selama ini juga terus berjuang bersama kita. Antara lain tentu saja Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Ugraseno Tribrata, kemudian juga Salam Akal Waras Channel, kemudian Refli Harun Channel, Langkah Update, Sentana Podcast, Rujak Bebek, ya, kemudian channel MM93, dan tentu saja sahabat saya AATI Garut yang juga terus memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan, ya, mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat, meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku semua, setelah menyimak pernyataan dari Pak Roy Suryo, silakan sobat semua menyampaikan pendapatnya atau pandangannya
di kolom komentar. Atas ulasan ini, pemberitaan ini, kita menggunakan cara berpikir yang logis terkait peristiwa ini, sobatku semua. Mohon like, komen, dan subscribe video ini agar saya bisa semangat untuk mengulas pemberitaan selanjutnya. Sampai jumpa.